Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari ini kita mengalami situasi yang mencekam. Ada bom bunuh diri di depan gereja katedral di Makassar. Dan belum lama ini ada seorang wanita yang menerobos masuk ke Mabes Polri dengan membawa senjata api. Teror rupanya terus mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tetapi puji Tuhan bahwa aparat keamanan telah menangkap terduga teroris di berbagai tempat sehingga kita merasa lebih aman. Saudara-saudara, peristiwa itu semakin menambah kondisi kita yang makin mencekam karena kita masih diliputi dengan pandemi COVID-19 dan bahkan juga keadaan sosial ekonomi kita yang masih belum stabil. Tetapi kita sebagai orang percaya meyakini bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahkan Tuhan berkenan menyertai kehidupan kita. Saudara-saudaraku, bacaan kita pada pagi hari ini menegaskan bagaimana Allah peduli, Allah yang hidup itu mau menyertai umatnya di dalam setiap pergumulan hidupnya. Saudara-saudara, Yesus yang bangkit itu menjumpai para muridnya yang pada waktu itu sedang berkumpul di kamar yang terkunci. Mereka khawatir, mereka takut, mereka was-was kalau ada orang-orang Yahudi yang akan menangkapnya. Sebagai murid-murid Yesus tentu mereka juga akan dianiaya, bahkan mungkin juga dibunuh karena mereka adalah pengikut-pengikut setia Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara, di dalam ketakutan itu, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Pintu-pintu yang terkunci, tidak ada bagian dari rumah itu yang terbuka, tetapi Yesus bisa masuk karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan Ia menjumpai murid-muridnya. Bahkan dengan kata yang lembut, Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera. Saudara-saudara, kata damai sejahtera dalam bahasa Ibrani, shalom, dan bahasa Yunani, eirene, memiliki arti yang sangat luas. Bisa diartikan dengan selamat. Dapat dimahami juga sebagai jangan khawatir, damai, kesejahteraan, tentram, aman, tidak ada peperangan, dan keselamatan yang menyeluruh. Saudara-saudara, kata damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentu bukan sekedar kata basa-basi, bukan kata-kata yang biasa, tetapi kata-kata yang penuh kuasa, kata-kata yang mendatangkan semangat, kata-kata yang memberikan suasana gembira di dalam hati para murid. Alkitab mencatat bahwa setelah mereka tahu bahwa yang hadir adalah Tuhan Yesus, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara-saudara, bandingkanlah. Ketika saudara sakit, ketika saudara di dalam kelemahan yang luar biasa, lalu datang orang mengatakan, tenang saja, kamu akan baik-baik saja. Apakah saudara akan menjadi baik-baik saja dan merasa tenang? Tidak juga. Tetapi kalau yang datang adalah seorang dokter ahli yang terkenal, kemudian memeriksa saudara dan mengatakan, oh ini penyakit yang ringan saja, saudara akan baik-baik saja, saudara akan sembuh. Bagaimana perasaan saudara? Pasti akan lebih tenang, pasti akan lebih damai, karena yang mengatakan adalah dokter yang ahli, yang memahami penyakit saudara. Jadi saudara-saudara, kata damai sejahtera diberikan oleh Tuhan Yesus yang hidup, yang sudah bangkit dan berkuasa, yang hadir dan menemui para murid. Tentu ini mendatangkan kegembiraan, mendatangkan sukacita, mendatangkan ketentraman yang luar biasa. Dari peristiwa ini saudara-saudara, kita
mencatat bahwa Yesus yang bangkit itu berkenan mencari murid-muridnya, meneguhkan murid-muridnya, sehingga mereka memiliki kekuatan, memiliki semangat untuk dapat senantiasa menjalani kehidupan, sekalipun mereka tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kehadiran Tuhan di dalam ruangan yang tertutup itu tidak saja hadir di tengah-tengah persekutuan murid-murid. Dalam artian bahwa Tuhan tidak hanya menyapa murid-murid yang banyak itu, tetapi juga Tuhan berkenan menyapa secara pribadi kepada Thomas. Kita tahu Thomas pada waktu itu sedang dalam keraguan. Sekalipun murid-murid Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit, tetapi Thomas belum percaya sebelum ia melihat Yesus, sebelum tangannya mencucukkan pada bekas luka Yesus. Dan dalam situasi semacam itu kemudian Yesus mendatanginya. Saya membayangkan Yesus memegang pundaknya dengan penuh kasih dan mengatakan, Thomas, sekarang cucukkanlah tanganmu ke bekas lukaku. Dan jangan kamu tidak percaya. Percayalah, ini aku yang sudah bangkit. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, apa yang kemudian terjadi dengan Thomas? Ia dengan tunduk dan mungkin juga dengan kemudian tersungkur di depan Tuhan Yesus mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Iman Thomas menjadi kuat, menjadi teguh ketika melihat Tuhan Yesus dan mengakui bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh adalah Tuhannya, Tuannya, dan bahkan Dia adalah Allahnya yang hidup, yang dapat dipercaya. Yesus yang bangkit berkenan hadir dan menjumpai murid-muridnya sebagai persekutuan, bahkan juga pribadi yang sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Kita percaya juga Yesus yang hidup itu juga hadir dan menyertai kita saat ini di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang kita baca juga menegaskan kepada kita bahwa setelah Tuhan memberikan damai sejahtera, bahkan dikatakan 3 kali, Yesus mengatakan damai sejahtera bagimu. Kemudian Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Tuhan Yesus berfirman, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya apa? Tuhan Yesus menegaskan setelah mereka bersukacita, setelah mereka mengalami damai sejahtera, sekarang mereka diingatkan kembali tugas perutusan mereka sebagai murid Yesus. Mereka bukan lagi sebagai penjala ikan, tetapi Yesus mengatakan mereka adalah penjala manusia. Mereka adalah alat-alat di tangan Tuhan untuk membawa Injil ke tengah-tengah dunia, membawa keselamatan kepada dunia, sehingga manusia diperdamaikan lagi dengan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, perutusan ini ditegaskan kembali. Sebagaimana dicatat di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara, kita membaca di dalam Alkitab, para murid menjalankan tugasnya ini dengan luar biasa. Di dalam Kisah Para Rasul diceritakan bagaimana para murid ini melakukan tugasnya dengan luar biasa. Mereka menjalankan itu dengan setia, bahkan sekalipun mereka menghadapi kesukaran, mereka menjalankan perutusan itu, memperkenalkan Yesus kepada setiap orang, sehingga mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus. Perutusan kepada murid-murid ini juga menjadi perutusan kita, orang percaya pada saat ini,
murid-murid Yesus pada saat ini, pada zaman ini, kita sebagai gereja diingatkan akan tugas perutusan kita, memberitakan Injil, memberitakan damai kepada dunia ini. Dan firman Tuhan ini menegaskan kepada kita supaya gereja tidak melupakan tugas panggilan ini. Gereja tidak boleh memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Damai sejahtera yang sudah dimiliki, berkat-berkat Tuhan yang sudah dimiliki oleh orang percaya, oleh gereja, hendaknya juga dibagikan, diberikan, diteruskan kepada semua orang, sehingga semua orang mengalami sukacita, mengalami damai, mengalami keselamatan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menjalankan perutusan Tuhan sungguh tidak mudah. Yesus sendiri mengatakan, "Aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah serigala." Tantangannya besar, tantangannya kuat. Kita tidak bisa menjalankan tugas itu dengan kekuatan kita sendiri. Sekalipun kita memiliki peralatan, sekalipun kita memiliki kekuatan yang hebat, tetapi Alkitab mengatakan bahwa tanpa tuntunan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, setiap usaha kita pasti tidak berhasil. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus kemudian dikatakan di dalam bacaan kita, Tuhan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Saudara-saudara, kata mengembusi mengingatkan saya kepada kisah Allah menciptakan Adam dan Hawa. Ketika dibentuk dari tanah liat, kemudian Tuhan mengembusi hidung sehingga menjadi manusia yang hidup. Tuhan Yesus mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus, artinya Tuhan Yesus memasukkan Roh Kudus. Tuhan Yesus mengaliri Roh Kudus. Tuhan Yesus memenuhi Roh Kudus di dalam setiap murid Tuhan. Sehingga mereka menjadi semangat, mereka menjadi kuat, mereka menjadi berani, mereka menjadi teguh di dalam iman. Kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana Roh Kudus memungkinkan Petrus berkhotbah dengan berani di depan orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka dianiaya, mereka diancam, mereka dijebloskan dalam penjara. Tetapi mereka tetap gembira dan tetap semangat. Karena mereka memiliki kuasa roh yang ada di dalam dirinya. Kuasa Tuhan yang memungkinkan semuanya itu terjadi. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus mencatat di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara-saudara, peralatan, kemampuan, intelektualitas kita, kepandaian kita tidak cukup untuk membuka hati yang keras, membuka hati yang tidak percaya kepada Kristus. Hanya Roh Kudus yang memampukan orang kemudian membuka diri, mempersilahkan Tuhan masuk ke dalam dirinya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, di dalam perjuangan perutusan kita di tengah-tengah dunia, kita mesti membuka diri pada kuasa Roh Kudus. Sehingga dengan demikian kita akan dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita masih dalam situasi yang tidak mudah. Pandemi masih terjadi di mana-mana. Kondisi perekonomian tidak mudah dilalui. Ada banyak orang yang masih mencari pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang memadai. Kita juga masih menyaksikan saudara-saudara kita terkena bencana alam. Yang terakhir di NTT ada banjir bandang, ada angin puting beliung yang luar biasa, mendatangkan korban puluhan jumlahnya. Dan di berbagai-bagai tempat yang masih mengalami situasi yang tidak mudah karena bencana alam. Dalam situasi yang mengkhawatirkan, ada teror dan sebagainya. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita
bahwa dalam situasi yang tidak mudah itu Allah berkenan menjumpai kita. Tuhan Yesus yang bangkit itu, Tuhan Yesus yang berkuasa itu berkenan menjumpai kita, memberikan damai sejahtera, memberikan shalom, memberikan irene di dalam hati kita, sehingga kita menjadi sukacita, kita menjadi gembira, menjadi semangat, menjadi tidak rapuh di dalam diri kita. Dan kita dipanggil untuk juga meneruskan damai itu di dalam dunia kepada setiap orang yang kita jumpai. Percayalah, ini memang tidak mudah, tetapi Roh Kudus sudah dihembuskan, Roh Kudus sudah dimasukkan, Roh Kudus sudah dialirkan di dalam hidup kita, sehingga kita pasti mampu menjadi persekutuan, menjadi pribadi yang mengalami damai dan membawa damai ke tengah-tengah dunia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.